Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kantor ya. Kepadamu bermohonlah, Engkau yang bersemayam di surga, bagai mata hamba pandang tangan tuannya, sampai Dia kasihani kita. Ya Tuhanku, kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kantor ya. Jiwa kami sudah cukup kenyang diolok juga dihina oleh orang-orang yang merasa aman, oleh orang-orang yang sombong. Jemaat Tuhan. Ya Tuhanku, kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menyembah, memuji, dan membesarkan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di Jemaat Karambe, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi kita sekalian. Saudara-saudara, hari Tuhan semakin dekat. Berjaga-jaga adalah pilihan yang tepat. Jika sampai hari ini kita boleh ada, jika hari ini kita tetap mempertahankan kehidupan kita, berjuang melakukan kehendak Tuhan, sampai hari itu tiba, itu bukan karena kuat dan hebat kita, semuanya karena anugerah Tuhan yang telah menjaga kita, memelihara dan menguatkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdiri, kita mengagungkan nama Tuhan. Kita memuji kebesarannya yang luar biasa di dalam hidup kita. Dengan sukacita kita mengangkat pujian, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku kepada Dia yang baik, setia dan benar. Biarlah setiap pujian kita seumur hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan atas berkat-Nya. hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari datang kepadanya dengan hati bersyukur. Karena Allah kita besar dan sangat terpuji. Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Mari bersama-sama puji Dia. Mari bersama-sama agungkan Dia. Sekali lagi kita katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Langsung aja, Ibu. Yang penetapannya langsung dibaca saja. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus,
Kini akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini, setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi, maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan mengikuti perjamuan kudus serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gereja lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Dengan keyakinan iman kita berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damainya menyertai saudara. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Dari Mazmur 123, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Nyanyian Syara. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki. Memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan. Memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Jiwa kami sudah cukup kenyang. Kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Ya Tuhanku, kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kepadamu ku memandang, Engkau yang bersemayam di surga. Bagai mata hamba pandang tangan tuannya, sampai Dia kasihani kita. Ya Tuhanku, kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami
orang-orang yang merasa aman oleh orang-orang yang sombong. Ya Tuhanku, kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah 10 hukum yang Tuhan telah nyatakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya, atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri, mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Semakin dekat hari Tuhan, namun hidup kita nampaknya semakin rusak dan larut dalam berbagai kesenangan duniawi. Marilah kita terbuka di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita, dalam kesadaran bahwa pengampunan selalu terbuka
bagi orang berdosa yang mau bertobat. Ya Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Engkau mengenal dan mengetahui siapa kami sesungguhnya. Karena itu, murnikanlah hati dan pikiran kami, agar kami layak menghadap hadirat-Mu. Dengan setengah suara, nyatakan kerinduan kita, bahwa hati kita bagaikan tanah yang gersang, yang selalu menantikan hujan. Demikianlah jiwa kita merindukan Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati, ada yang tersembunyi. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Di dalam penyesalan akan dosa dan kesalahan kita yang diungkapkan dengan penuh kesungguhan, berita anugerah dari Allah senantiasa diteguhkan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup, Kau pulihkan hidupku.
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saat ini kita akan diberi kesempatan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Melalui pemberian persembahan kita, firman-Nya berkata, "Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem." Haleluya. Mari memberi dengan sukacita, dengan mengingat segala berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Hanya kaum laki-laki, jangan nyanyiakan waktu. Jangan menyia-nyiakan waktumu. Hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya. Muliakanlah Tuhan di hidupmu. Bersama-sama. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Hanya kaum perempuan, karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus dan dihargai benar oleh-Nya. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus dan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Bersama-sama. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap.
Tuhan di hidupmu. Bersama-sama. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal Kaum perempuan, karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai olehnya. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di sorga mulia. Bersama-sama. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Penuangan Natura. Sidang jemaat, ada natura untuk pembangunan yang dipersembahkan oleh keluarga Ibu Dorcas Rante Totong. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu menawar untuk pembangunan. Sub. Ya. 100. 101 kali. Denpa 102 kali 150 1 kali 150 2 kali 150 3 kali. Bapak. Untuk panitia Natal, kopi, silakan Bapak Ibu tawar. Untuk panitia Natal, jemaat Karambe, ya, 51 kali, 51 kali, 52 kali, 53 kali. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu, ya Bapa pemilik kehidupan kami. Hari ini sungguh kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami semua untuk memberikan ungkapan syukur kami lewat pundi persembahan yang asalnya daripada-Mu juga. Berkati ya Tuhan yang sudah kami berikan agar digunakan untuk pelayanan-Mu secara khusus di jemaat kami di tempat ini. Dan yang masih ada pada diri kami, kiranya Tuhan berkati agar kami gunakan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, sehingga menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Ini doa kami. Kami bawa persembahan kami
di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan penuh keyakinan, mari kita berkata bahwa setiap pemberian yang kita berikan hari ini adalah asalnya daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menerimanya dan kita memberikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja, di luar gedung gereja, bahkan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti live streaming melalui YouTube Jemaat Karambe, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ketiga pelayan Tuhan membacakan dan kita boleh renungkan bersama dalam ibadah kita pada saat ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh berkumpul menikmati persekutuan ibadah kami pada saat ini. Dan di dalam ibadah ini ya Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang akan dibacakan oleh ketiga pelayan Tuhan pada saat ini. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua sehingga kami boleh memahami kebenaran firman ini dan menjadi kekuatan pengharapan bahkan pegangan yang kokoh dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Kami datang kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita yang kedua terambil dari kitab Sefanya. Sefanya pasal 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-18. Sefanya pasal 1, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi, firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kushi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia, dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom,
serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuk-Nya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah, hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor, dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas, dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, pembacaan kita yang ketiga dari 1 Tesalonika 5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Berjaga-jaga, firman Tuhan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditempah oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditempa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju siarakan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia.
Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan demikian, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Amin firman Tuhan. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita
ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Selamat pagi, Shalom. Hari ini kita patut menaikkan puji dan syukur. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan senantiasa kita boleh alami, sehingga kita boleh berkumpul dalam ibadah pada ibadah yang kedua di Jemaat Karambe. Dalam ibadah kita ini, ada 35 anak kita yang akan menjadi anggota dewasa dalam Gereja Toraja. 2 akan menerima baptisan dewasa dan 33 akan didewasakan iman mereka dan mereka akan bertanggung jawab baik pada dirinya sendiri maupun juga terlibat di dalam pelayanan-pelayanan. Sebelum mereka didewasakan, kita akan renungkan firman Tuhan ini. Dan dari keempat firman Tuhan yang telah kita baca, kita dengarkan bersama akan memberikan kita satu tema perenungan. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat. Mareke motu allo kapuan na puang matua. Yang tati rute tema ta rangi-rangi ini butung-butung ma aparondo tu penanta. Ya, sudah dekat hari Tuhan. Pertanyaan Ibu Bapak Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan hari Tuhan Ibu Bapak Saudara-saudara? Kedatangan Yesus Kristus 2 kali. Kedatangan yang pertama datang seperti anak manusia. Dan dia datang memberikan anugerah keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahirannya melalui perayaan Natal. Ya. Tanggal 25 kita sudah memasuki minggu-minggu Advent yang pertama untuk merenungkan kasih dan anugerah Tuhan itu. Dan sebentar lagi lagu-lagu Natal akan kita dengar, bahkan demo tuma petasan, ya. Ini luar biasa kerinduan-kerinduan kita untuk menyambut hari Tuhan, ya. Tetapi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali setelah dia mati dan bangkit naik ke sorga, dia datang bukan lagi sebagai dalam bentuk manusia, tetapi dia sebagai raja yang menguasai. Dan dia datang bukan lagi memberikan anugerah keselamatan, tetapi dia datang membawa penghukuman, memisahkan siapa yang taat akan dia bersama dengan dia dalam kerajaannya, dan siapa yang tidak taat dia akan dihukum dalam api neraka. Inilah 2 kedatangan Yesus Kristus dalam kehidupan kita Ibu Bapak Saudara-saudara. Oleh sebab itu jemaat harus memahami pentingnya mempertahankan keselamatan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus dalam kedatangannya yang pertama dan dalam karyanya. Dan pentingnya hidup kudus dan tetap setia menanti kedatangan yang kedua kali. Dan kita melakukan dan menghayati tugas kita dalam membangun dan melakukan hidup yang benar dalam hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Kita bersyukur hari ini anak-anak kita mulai dari kandungan telah didoakan sampai umur pada saat ini dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Bahkan ayah ibu telah mengambil peran bahkan wali dalam mendidik pengetahuan.
mereka untuk mengenal Kristus. Dan kurang lebih 8 bulan mereka mengikuti katekisasi untuk menerima dan mempertajam, bahkan kembali memegang teguh daripada iman yang telah diajarkan oleh orang tua di rumah mereka masing-masing. Dan dalam hal itu hari ini kita akan dewasakan, tetapi bukan berarti tanggung jawab dan peran kita sebagai orang tua akan berakhir, tidak. Tetapi ini lebih untuk tetap bersama-sama dalam perayaan perarakan iman, untuk bertumbuh bersama, berkomitmen bersama untuk menjaga kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, dari firman Tuhan ini memberikan kita pemahaman bahwa hari Tuhan yang hebat sudah dekat, merupakan peringatan kepada umat Tuhan akan datangnya hukuman Allah yang disebut dengan hari Tuhan yang hebat. Hari Tuhan yang hebat tak diketahui waktu, kapan, dan kapan itu berlaku bagi kita ibu bapak saudara-saudara. Tetapi yang memberikan gambaran bahwa pasti akan terjadi. Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya akan datang. Kedatangan Tuhan bagi kita akan datang. Oleh sebab itu, ada hal yang perlu kita renungkan. Bahwa kedatangan Tuhan sebagai satu pemurnian kehidupan. Ya. Yang panah akan menjadi kekal. Ya. Yang binasa akan menjadi tidak binasa. Oleh sebab itu, Nabi Sefanya berkata kepada bangsa Israel, untuk bertobat kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan, karena tanpa pertobatan mereka akan mendapat hukuman. Tanpa pertobatan mereka akan binasa. Tanpa pertobatan mereka akan dihukum, sehingga semuanya boleh mendatangkan hukuman yang berat bagi diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, kita yang ada pada saat ini, yang masih diberikan hari-hari untuk menikmati kehidupan, perlu ada pertobatan, perlu ada koreksi dalam kehidupan kita, perlu menjaga kekudusan kita, bahkan juga bertanggung jawab dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita ibu bapak saudara-saudara. Orang tua saya yakin dan percaya sungguh berbahagia pada saat ini, ya, bahwa anak-anak kalian sudah boleh dewasa secara iman, tetapi dia mempunyai potensi-potensi dalam melanggar hukum Allah. Oleh sebab itu, doa, oleh sebab itu pemurnian kehidupan penting, dan inilah tanggung jawab dari orang tua untuk menumbuh kembangkan anak-anak Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh sebab itu, kita harus merespon terhadap hari Tuhan. Kedatangan hari Tuhan itu dapat menjadi satu murka yang besar daripada Tuhan, sekaligus menjadi keselamatan bagi orang percaya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur yang telah kita baca, Tuhan katakan kita harus berespon kepada Tuhan, bukan kepada musuh-musuh kita. Kita harus merespon kasih setia Tuhan yang dianugerahkan bagi kita, bukan kepada hal-hal materia semata. Tetapi kita harus mempunyai kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita. Kemudian ibu bapak saudara-saudara, bahwa respon kita juga ini harus dinyatakan dalam kehidupan kita seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Paulus menjelaskan tentang hari Tuhan, bahwa hari Tuhan itu akan datang penghukuman bagi orang yang tidak taat. Dan hari Tuhan itu berlaku bagi semua orang. Yang tidak taat akan dihukum, yang taat akan diselamatkan. Kemudian dalam Matius 25 ayat 14-30 memberikan gambaran dalam rangka penghakiman. Orang yang tidak setia mengangkat tugas tanggung jawabnya akan dihakimi seperti hamba yang diberi 1 talenta tapi tidak menggunakannya. Dia menyembunyikannya. Harinya nanti dia akan dibawa
ke pengadilan Tuhan. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, kita harus merespon hari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menyambutnya sebagai orang percaya dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena kita akan menghadapi itu. Oleh sebab itu, apa sikap kita dalam menanti hari Tuhan? Sikap kita, firman Tuhan berkata bahwa hal kerajaan sorga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hamba. Dan untuk kembali kita tidak tahu. Siapa yang tahu kapan Tuhan datang? Pada saat murid-murid Tuhan Yesus berkata, kapan Tuhan datang? Beritahukan kepada kami. Tuhan Yesus berkata dalam kemanusiaan pada saat itu, saya sendiri tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Demikian juga dengan kita. Tapi dalam menjalani dan menyambut hari Tuhan kita harus mempersiapkan. Seperti firman Tuhan pada minggu lalu, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang bijaksana menyiapkan segala sesuatu sehingga pada saat mempelai itu datang, dia menyambutnya dengan baik. Tapi yang bodoh, dia tidak menyambutnya dengan baik. Bahkan dia ditutupi pintu dan dia tidak dikenal oleh Tuhan. Oleh sebab itu, hendaklah setiap orang percaya memakai setiap talenta yang ada. Adik-adik katekisasi semua yang mau di sini, kalian telah diberikan talenta dari Tuhan. Ada yang sudah terlibat dalam pelayanan-pelayanan anak dalam gereja ini, terlibat dalam bertumbuh dalam pemahaman PA. Jangan karena ketentuan untuk di katekisasi kamu terlibat, tapi seterusnya kamu harus terlibat supaya kamu semakin bertumbuh di dalam iman dan kamu semakin dewasa dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Orang tua da omi kue didewasakan mo te anak dewasa mo, tidak. Tetapi kamu terus menerus untuk membimbing dia, mengarahkan dia. Karena kamu adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat bagi anak-anakmu. Jika kamu lakukan, pasti Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu, hai anak-anakku yang setia. Ya. Dan kalau kita diberikan tanggung jawab setia pada perkara kecil, pasti kita akan diberikan perkara besar. Dan upah kita telah tersedia di sorga. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita merespon dan menyiapkan diri kita. Jangan kita lalai dalam kehidupan kita. Sehingga kita tetap setia menanti hari Tuhan yang hebat. Dan hari Tuhan yang hebat bagi orang yang tidak setia menjadi penghukuman dan kemalangan. Tapi bagi kita yang setia akan menjadi satu berkat yang terbesar. Karena kita akan diselamatkan dan hidup bersama dengan Tuhan. Selamat bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Sungguh Tuhan telah mengaruniakan kita keselamatan yang kekal. Dia telah datang dalam kehinaan, bahkan dia telah mati, tapi bangkit memberikan kita kehidupan yang kekal. Tapi pada saatnya kedatangan yang kedua dalam hari Tuhan, dia akan datang sebagai Raja untuk memberikan penghakiman. Dan bagi orang yang tidak setia akan mendapat penghukuman, dan bagi orang yang setia akan mendapat kehidupan kekal, keselamatan bersama dengan Tuhan di sorga. Mari kita merespon dan kita menjalani kehidupan ini dalam berbagai karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan kita katakan bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa, karena Allah senantiasa setia mendampingi kita. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam akta baptisan dan
Sebelum kita masuk dalam akta baptisan kudus, dengarkanlah video ini, lihatlah. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Masa muda sungguh senang, ku berikan padamu ya Tuhan, apa yang ada pada diriku, ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Inilah keadaan anak-anak kita, sungguh luar biasa dalam keceriaan.
Orang tua jangan membatasi pertumbuhan mereka. Biarlah seperti anak-anak panah yang akan melesat untuk menembus kehidupan. Dan kamu adalah busur yang siap menembakkan anak-anak kamu untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kita akan masuk di dalam akta baptisan dan peneguhan Sidi. Yang pertama kita akan masuk dalam akta baptisan dewasa. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Supaya nyata saudara Winer, saudara Michael telah mengaminkan pengajaran Kristen dan telah diajarkan dan harus nampak dalam kehidupan saudara Winer dan saudara Michael, maka saya mempersilakan untuk menjawab pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, percayakah engkau kepada Allah yang Esa dan juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang menerima dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus penghibur, yang memimpin engkau pada segala kebenaran menjadi anggota tubuh Kristus. Apakah saudara Winer percaya? Ya, saya percaya. Apakah saudara Michael percaya? Ya, saya percaya. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab saudara Winer, apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Apa jawab saudara Michael, apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah engkau untuk hidup menurut kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta tunduk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apa jawab saudara Winer, apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Apa jawab saudara Michael, apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Saudara Winer, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali. Michael, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali.
Kita akan masuk dalam akta peneguhan sidi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan meneguhkan saudara-saudara kita yang hendak menyatakan imannya di hadapan Allah dan jemaat sehingga menjadi anggota dewasa dari Gereja Toraja, serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Saudara-saudara kita yang diteguhkan dalam sidi: Aldi Senggo, Aldo Pengtuluran, Anastasia Alexandria Sirupa, Astuti Dwiyani Tampang, Audrey Prasetya Ningsi, Aurelia Pinisa Arwan Makdika, Ayudia, Catherine Lovely Ranggabua, Chelsea Pausia, Cinta Mita, Dharma Wirayuda, Dwi Reka Laabi Allah, El Shanti Tapang, Alicia Pransarira, Erpiani Citra Rantiallo, Lorencia Dodo Sola Gracia, Gionanda, Grace Anggita Ruspadir, Joshua Alprado Yusman, Ketin Toding, Redit Kinaya Rukman, Oxel Shalom Lesawengen, Prasetya, Pratama Agung Limbong, Renaldi, Repianto Takelangi, Rehardi Dwi Sampe Bandung, Richard Muntung, Rinto Patak Layuk, Rupi Jaya Parinding, Salsabila Pabate, Seti Yanti Palimbong, Sarina. Saudara-saudara telah menerima pengajaran baik pada saat saudara-saudara lahir dari orang tua maupun telah mengikuti katekisasi selama beberapa waktu dan telah dinyatakan bahwa saudara layak didewasakan sebagai anggota dewasa dalam Gereja Toraja. Oleh sebab itu, jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Saudara-saudara, percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa, Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut. Allah Roh Kudus penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara percaya? Kedua, mengakukah saudara-saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara mengaku? Ketiga, berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apa jawab saudara? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. 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 Ya, saya berjanji.
Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan dan janjimu, maka saya sebagai pejabat gereja Toraja, akan meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa dari gereja Toraja. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, melakukan kehendaknya dan mengerjakannya di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Silakan datang berlutut. Silakan berlutut. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mintakan berkat, kita naikkan pujian kiranya halik dunia. Amu beranu
Jemaat disilakan duduk kembali. Adik-adik kembali ke tempatnya. Disilakan kepada kelas anak-anak yang telah mengikrarkan untuk membacakan ayat Alkitab oleh katekisan, silakan. Saya akan membaca 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin, firman Tuhan. Saya akan membaca 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita memperoleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Amin. Satu Timotius 1 ayat 12, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin, firman Tuhan. Yesaya 5 ayat ke-22, firman Tuhan berkata, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Amin, firman Tuhan. Satu Korintus 15 ayat 58, firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin, firman Tuhan. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin, firman Tuhan. Filipi 3 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14, firman Tuhan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, firman Tuhan. Matius 19 ayat yang ke-19, firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin.
1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 firman Tuhan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberinya kepadamu. Amin firman Tuhan. Amsal 13 ayat 4. Firman Tuhan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amin firman Tuhan. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Efesus 4 ayat 13 firman Tuhan berbunyi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin firman Tuhan. Amsal 19 ayat 21 berbunyi demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 25. Firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Satu Yohanes 1 ayat 5 berbunyi demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin firman Tuhan. Satu Petrus 1 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin firman Tuhan. Tiga Yohanes 1 ayat 11. Firman Tuhan, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Amin firman Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin firman Tuhan. Firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin firman Tuhan. Dua Korintus 5 ayat 17 berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23 berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin firman Tuhan.
Pasal 3 ayat 6 berbunyi demikian. Aku lihat dia dalam seluruh hidupmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Satu Korintus 2 ayatnya yang ke-9 firman Tuhan, tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin firman Tuhan. Satu Timotius 4 ayat 12. Firman Tuhan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Firman Tuhan. Matius pasal 19 ayat 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin firman Tuhan. Matius 19 ayat 20. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah bersesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Satu Filipi ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Satu Yohanes 2 ayat 7 berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Amin firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 13 berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 9 firman Tuhan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Amin. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15 firman Tuhan berbunyi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Adik-adik kalian telah dewasa dalam iman. Gereja telah memberikan kamu Alkitab dan inilah yang menjadi pedoman hikmat akan membentuk kamu sebagai seorang yang bertanggung jawab dalam kehidupanmu. Alkitab ini bukan cenderamata yang harus disimpan tetapi harus dibaca setiap hari sehingga dengan membaca pengetahuanmu bertambah dan pasti imanmu bertumbuh. Silakan taruh di kursimu dulu segala yang kamu pegang. Setiap orang tua bangkit berdiri. Hari ini anak-anakmu sementara bertumbuh. Mungkin belum ada yang diberikan kepadamu, tetapi hari ini sebagai tanda bakti,
Mereka akan memberikan mungkin setangkai bunga yang sebentar akan layu, tetapi cintamu, pengabdianmu kepada anak-anakmu tidak akan pernah layu dan tidak akan pernah berhenti. Kasihilah anak-anakmu ini, bentuklah dia saat menjadi orang yang memuliakan Allah dan juga menjadi kebanggaan. Silakan adik-adik datang, ambil bunga ini dan berikan sebagai tanda baktimu dan sebagai ungkapan terima kasih atas cinta kasih yang diberikan oleh orang tuamu. Mari. Sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Kau sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia.
Adik-adik katekisan kembali ke tempat. Yang mau memberikan persembahan khususnya silakan saja memasukkan ke bundi yang ada kalau ada yang mau diberikan. Kami panggil saudara awal, silakan orang tua kalau ada yang mau memberikan persembahan khusus silakan. Berdiri di sini, awal Ibu Yola, silakan orang tua. Kami minta seorang laki-laki winner akan mengambil bunga 1 tangkai berikan kepada Kak Awal sebagai tanda terima kasih. Silakan Ibu yang mau memberikan langsung saja. Silakan bapaknya Dharma ambil 1 bunga. Ibu Martina kasih Ibu Yola sebagai tanda terima kasih dari orang tua yang telah mendidiki. Ya, terima kasih. Oke. Silakan Ibu Celia Lesawengen ambil 1 bunga ini berikan kepada pendeta sebagai tanda terima kasih untuk pelayanan hari ini. Mari. Terima kasih. Kembali. Adakah Iwan di sekitar ini? Mari masuk ke dalam gereja, Saudara Iwan. Kakaknya Lepi, mari kalau ada Iwan kakaknya Lepi masuk ke gedung gereja sebentar. Saudara Iwan kalau ada. Ada Pak Dharma, silakan maju ke depan, silakan Lepi sebagai orang tua. Ini, ayo, mari. Kasih untuk, ya, ya. Adik-adik katekisan, kalian sudah mengikrarkan dan berkomitmen untuk dewasa. Bukan hanya fisikmu tetapi imanmu juga. Bersyukurlah ada orang tuamu, ada walimu yang mendampingi engkau. Kita akan masuk di dalam doa syafaat sekaligus sebagai doa syukur, siri dan baptisan. Silakan duduk kembali. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
kita naikkan syafaat kita. Kami datang menghadap hadirat-Mu oleh karena kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Bahkan saat ini kami telah disapa oleh kebenaran firman. Biarlah ini menjadi kekuatan pengharapan dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Bahkan saat ini ada 2 yang telah menerima Kristus melalui baptisan kudus, dan ada 33 yang telah didewasakan imannya dan menjadi anggota dewasa gereja Toraja. Berkati ya Tuhan dan topang, sehingga kami boleh merasakan bahwa semua ini oleh karena bimbingan Roh-Mu, sehingga saudara-saudara kami ini ya Tuhan boleh mengaku imannya secara pribadi. Bahkan orang tua Tuhan telah tuntun sertai, sehingga boleh mendampingi anak-anak mereka, baik pada saat mereka dalam kandungan dan lahir dan bertumbuh sampai pada saat ini. Dan mereka boleh mengantarkan untuk mengaku iman pengharapan mereka di dalam Yesus Kristus. Dan dalam menjalani hari-hari menyongsong masa depan, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan kepada orang tua dan wali mereka. Sehingga anak-anak ini satu saat boleh menjadi berkat dan boleh berbakti, bahkan senantiasa menjaga kekudusan hidupnya sebagai pemuda-pemudi Kristen. Kami berdoa ya Tuhan, topang tuntun dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan melalui kesempatan ini, kami boleh bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan telah tuntun sertai dalam sepanjang 1 tahun dan boleh berulang tahun dari tanggal 13 sampai 19 November. Dan dalam menjalani 1 tahun umur kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu dalam berbagai-bagai wujud pekerjaan, dalam berbagai-bagai wujud kehidupan, bahkan rencana-rencana kehidupan mereka kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan anak-anak kami yang sementara merendah masa depan mereka melalui bangku sekolah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, Tuhan senantiasa topang tuntun. Bahkan orang tua kami dalam usia indah lansia berkati topang. Walaupun sudah banyak keterbatasan, tapi kami tahu dan percaya Tuhan senantiasa menopang, menuntun. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk Nenek Raka yang saat ini sementara dirawat di rumah sakit di Salatiga. Kami berdoa untuk Mama Lando yang sementara dirawat di Makassar, Papak Nada, Nenek Nada yang ada di Makassar, Bapak Samuel Pakan yang telah dirujuk ke Makassar, Nenek Gusti yang sementara dirawat di Rumah Sakit Elim, Nenek Prisil yang sementara dirawat di Rumah Sakit Elim, anak terkasih Nugra yang sementara dirawat di Rumah Sakit Elim. Tuhan senantiasa akan menjamah dan memberkati seluruh perawatan, sehingga anak-anak kami ini dan orang tua kami boleh pulih kembali sehat dan kembali ke tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Nenek Epi yang sebentar akan besok akan memulai ibadah dan sebentar sore kami akan beribadah dalam ibadah penghiburan. Tuhan senantiasa topang tuntun sehingga semuanya boleh menjalani kehidupan dan keadaan ini dan bersandar kepada Tuhan. Demikian juga yang sementara disemayamkan di tongkonan di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati seluruh rencana-rencana keluarga sehingga tiba saatnya mereka akan melakukan ibadah dan upacara pemakaman. Kegiatan 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, ibadah rumah tangga dan OIG, ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Pipin dan Fidelis, juga pertemuan bulanan lansia kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan pelayanan-pelayanan lain Tuhan senantiasa memberkati. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, mungkin masih ada kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Tuhan senantiasa topang tuntun. Berkati kami semua ya Tuhan atas segala tuntunan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu.
Secara khusus topang tuntun anak-anak kami yang telah didewasakan dalam iman dan yang telah menerima baptisan kudus, sehingga semakin bertumbuh dan semakin dewasa di dalam iman mereka. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni segala dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang kepada Bapa di sorga. Dan kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam warta jemaat, kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari perwakilan orang tua dan majelis gereja jemaat Karambe. Disilakan. Habis sebelum warta, silakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili orang tua dari anak-anak kami yang hari ini diteguhkan imannya untuk menyampaikan kesan dan pesan kami selama anak-anak kami menerima pembelajaran katekisasi sampai hari ini boleh diteguhkan di dalam peneguhan sidi. Kami sebagai orang tua hari ini merasa begitu bahagia, begitu bersuka cita, karena anak-anak kami boleh menerima pembelajaran katekisasi selama kurang lebih 8 bulan. Banyak perubahan yang kami amati, perilaku positif yang diperlihatkan oleh anak-anak kami, kedisiplinan, rasa percaya diri, anak-anak kami boleh alami. Semua itu karena pembimbingan yang mereka terima selama kurang lebih 8 bulan. Terima kasih Bapak Pendeta, terima kasih Bapak Ibu tenaga pengajar. Segala jerih lelah kalian, biarlah Tuhan yang akan membalasnya. Tuhan yang akan senantiasa memberkati Bapak Pendeta bersama Bapak Ibu sekalian di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Itu kesan kami sebagai orang tua. Dan pesan kami selama mengikuti kegiatan katekisasi ini, ada aturan yang dibuat oleh tim pengajar yang kami akui begitu baik, mengajar anak-anak kami untuk hidup disiplin, dan kami berharap itu lebih ditingkatkan di masa depan untuk pembelajaran katekisasi. Dan pesan kami untuk anak-anak kami semua, hari ini imanmu telah didewasakan. Belajarlah untuk tetap rendah hati, menjadi teladan bagi semua orang. Perjalanan kalian masih sangat panjang, banyak tantangan, rintangan yang akan kalian hadapi ke depan. Tapi jangan takut, jika kalian tetap setia kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolongmu, Tuhan yang akan melindungimu, Tuhan yang akan selalu menjagamu. Demikian kesan dan pesan yang kami sampaikan. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.
Majelis Gereja Jemaat Karambe. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan pagi hari ini karena berkenan Tuhan kita semua boleh hadir bersama-sama untuk beribadah, bersyukur atas segala berkat Tuhan yang boleh kita alami dalam kehidupan kita semua. Yang terhormat Bapak Pendeta bersama rekan-rekan Majelis Gereja Jemaat Karambe yang hadir pada ibadah kita pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah. Pagi hari ini, segenap jemaat, orang tua, anak-anakku yang hari ini boleh menerima baptisan kudus dan diteguhkan dalam sidi. Yang pertama, kita bersyukur bahwa atas penyertaan Tuhan, secara khusus anak-anak yang hari ini boleh diteguhkan sebagai anggota sidi jemaat boleh melewati proses selama kurang lebih 7-8 bulan dan hari ini boleh diteguhkan di hadapan jemaat. Hari ini kita semua menjadi saksi atas pekerjaan Tuhan, khususnya dalam pelayanan di Jemaat Karambe, bahwa ada 2 anak kita yang hari ini boleh menerima baptisan kudus dan ada 33 anak-anak kita yang hari ini boleh diteguhkan menerima peneguhan sidi jemaat. Tentunya ini merupakan sukacita luar biasa, bukan cuma bagi anak-anak, bukan cuma bagi orang tua, tapi ini juga sukacita bagi jemaat. Karena ini membuktikan bahwa luar biasa pekerjaan Tuhan boleh kita alami dalam kehidupan kita. Mewakili BPM, mewakili Majelis Gereja, kami menyampaikan selamat kepada anak-anak, selamat kepada orang tua dan keluarga, selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Majelis Gereja, rekan-rekan yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan, mendampingi anak-anak kita ini selama kurang lebih 7-8 bulan. Saya kira suatu pekerjaan yang luar biasa karena saya yakin dan percaya teman-teman Majelis Gereja, teman-teman pelayan ini boleh menyisihkan waktu hampir setiap minggu, Sabtu dan Minggu, meluangkan waktunya untuk mendampingi anak-anak kita. Oleh karena itu tanggung jawab yang luar biasa ini ya jangan kita sia-siakan sebagai orang tua. Hari ini diberikan tugas dan tanggung jawab itu kepada kita sebagai orang tua, sehingga tidak sia-sia pekerjaan pendampingan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta, Majelis Gereja, pengajar selama kurang lebih 7-8 bulan. Seperti yang disampaikan Pak Pendeta tadi dalam khotbah bahwa ini tidak berakhir sampai deh hari ini saja, tapi tanggung jawab selanjutnya kita sebagai orang tua mengambil bagian dalam membina mendampingi anak-anak kita untuk ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mereka sekarang sudah menjadi anggota dewasa dalam jemaat. Oleh karena itu sekali lagi mewakili BPM Majelis Gereja kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan kurang lebih 7-8 bulan. Selanjutnya, selama dalam proses pendampingan pengajaran oleh tim dari Jemaat Karambe, tentunya ada hal yang kurang berkenan sebagai manusia biasa, baik kepada anak-anak maupun kepada orang tua. Mewakili seluruh rekan-rekan yang mengambil bagian dalam pelayanan, pendampingan kepada anak-anak, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama ini boleh memberikan hasil bagi kemuliaan pekerjaan Tuhan secara khusus di tengah-tengah Jemaat Karambe. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak yang telah disidi dengan lagu seperti bintang-bintang. Inilah bintang-bintang orang tua, bintang-bintang gereja, bintang-bintang
bangsa untuk membangun kehidupan ke depan. Mari ke depan. Kembali ke tempatnya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersabar sejenak, kita mendengarkan penekanan warta 19 November 2023. Pertama-tama, diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh menaburkan firman pada hari ini, dan seluruh majelis gereja yang bertugas, operator LCD, Kantoria yang juga bertugas pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, dan sukacita di dalam mengangkat setiap pelayanan.
Penekanan yang pertama pada hari ini adalah kita patut bersyukur, bersukacita semua bahwa anak-anak kita yang boleh menerima akta peneguhan sidi pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan mereka telah setia mengikuti proses bagaimana mereka mau mengenal Tuhan dengan lebih baik, dengan lebih sungguh selama proses 8 bulan. Kita patut bersyukur bahwa anak-anak kita pada hari ini mereka boleh bersukacita, boleh memberikan dirinya untuk terus dipakai oleh Tuhan. Dan penekanan yang kedua adalah jadwal ibadah penghiburan almarhumah Ibu Deborah Pataalo atau dipanggil dengan kasih Nenek Epi akan dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 19 November, 20 November sampai tanggal 21 November. Pada tanggal 19 November, ibadah penghiburan atau memasukkan jenazah ke dalam peti akan dilaksanakan ibadah penghiburan pada pukul 17.00. Dan hari yang kedua, hari Senin 20 November 2023 ada doa pagi yang akan dilangsungkan pada pukul 8.00 dan ibadah penghiburan pada pukul 17.00. Dan hari ketiga, Selasa 21 November 2023, ibadah pemakaman pada pukul 11.00. Penekanan warta yang ketiga adalah persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 22 November 2023 pukul 16.00. Pemimpin persiapan Saudara Awal Sunarsi Luden Esteol. Penekanan yang keempat, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 melalui YouTube Jemaat Karambe. Penekanan yang kelima, pertemuan bulanan dan pemeriksaan lansia Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 9.00. Diharapkan kehadiran lansia, pelayan firman Saudara Hendra STH, tuan rumah kelompok pelayanan To Alo Alo. Penekanan warta yang keenam, pemberkatan perkawinan Saudara Fidelis Parung dengan Saudari Pipin Alexander Toban, anak dari Bapak Alexander Toban, dengan Ibu Yohana Rante Tonglo, dilaksanakan Sabtu 25 November 2023 pukul 9.00. Resepsi perkawinan di Tongkonan Tanete Buntutile pukul 12.00. Penyampaian ini merupakan undangan bagi majelis gereja, OIG, dan anggota Jemaat Karambe. Demikianlah penekanan warta untuk seminggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan ini dari kitab Sefanya, pasal yang pertama, ayat yang ke-7, sebagai petunjuk hidup baru. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya.
terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Segenap jemaat Tuhan, pergilah, persiapkanlah dirimu menyambut hari Tuhan yang akan hebat, dan kamu akan memperoleh berkat dari Tuhan. Anak-anak katekisasi, bertambah teguhlah dalam iman, hiduplah dalam kekudusan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, tak ada yang perlu ditakuti menghadapi hari Tuhan yang dekat. Selagi kita bersandar pada lengan yang kekal, yaitu Yesus Kristus, kita pasti aman. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Kita mau katakan aman dalam perlindungan Tuhan. Indah, mulia, bahagia penuh. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Tiada aku cemas, takut pun enyah, ketika kita bersandarkan pada lengan yang kekal. Tiada aku cemas, takut pun enyah, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Mari bersaat teduh sejenak, mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan sepanjang ibadah ini. Atas nama pelayan hari ini bersama dengan anak-anak yang telah disidim, mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Mari kita memberikan aplaus kita. Shalom. Jangan pulang dulu. Anak-anak katekisasi bersama dan keluarga menyiapkan kita makanan, minuman untuk kita nikmati pada siang hari ini. Silakan tetap duduk, dan bagi orang tua dan anak-anak silakan nanti berfoto, ada spot foto disiapkan, tapi untuk sekarang kita berfoto dulu, foto kami. Foto kami dulu.
sana Win. Aman, bersandarkan lengan yang kekal. Oke, ambil gaya semua untuk difoto. Ku cemas takut pun hanya bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku di handapnya. Selamat ya. Bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman. Allah tentara Bencana dan sesat. Aman, Selamat ya. bersandarkan lengan yang kekal. Ampun mereka tuh di sini anak. Ya, sebentar Ibu Rosalina Mada akan memimpin kita di dalam doa sebelum kita menikmati berkat Tuhan. Halo. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, Ya, Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita akan berdoa sebelum kita menerima berkat Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Rosalina Mada. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita menikmati berkat yang sudah disediakan oleh anak-anak kita yang sudah mendapatkan pelayanan CD pada hari ini, kita berdoa dulu. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama bersuka cita, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih pelayanan CD boleh dilayangkan kepada anak-anak kami pada saat ini. Kiranya mereka semakin dewasa di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami pun semua orang tua, majelis gereja, Bapak Pendeta, jemaat Tuhan, Engkau terus memberkati kami. Kiranya terus kami beriman kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kami. Saat ini Tuhan dengan penuh sukacita, kami akan menerima berkat-Mu yang sudah disediakan oleh anak-anak kami yang sudah mendapatkan pelayanan CD pada saat ini. Sebelum kami nikmati, Tuhan sucikan dan kuduskan. Kiranya melalui berkat-Mu ini kami memperoleh kesehatan, kekuatan baru dalamnya. Untuk kami pakai kehidupan kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kami pun teringat akan saudara-saudara kami yang ada di dalam penderitaan, yang ada di dalam kekurangan. Tuhan Yesus tolong, kasihi berkati juga mereka, agar mereka juga berkecukupan di dalam Tuhan. Mereka senantiasa memuji, memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Sepanjang keberadaan kami pada saat ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni salah dan dosa kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, silakan dibagikan. Kepada adik-adik katekisan, minta tolong nanti belangkonya jangan dibawa pulang. Ya, nanti dikumpul sama Kak Hendra. Ya. Oh, ada Mika Awal dibawa, bisa. Kak Hendra bersama dengan Kak Awal. Kemudian kita akan menikmati berkat Tuhan. Kita akan
sambut bernyanyi oleh anak terkasih Glorita. Mana anak terkasih Glorita? Oke, sambil kita menikmati berkat Tuhan, Glorita akan memuji nama Tuhan. Iya, Bapak Ibu, guru-guru katekisasi, bisa kita kumpul dulu, kita berfoto bersama dengan Repi. Ayo Repi sini. Repi jangan bersedih, walaupun orang tua tidak bisa hadir, tetapi di sini guru-guru katekisasi merupakan orang tuamu. Ya, kita foto bersama. Ini orang tuamu semua ini. Demikian hidupku mengasihi Yesus, Engkau baik bagiku, seperti menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk Cek.
hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baik, teramat baik bagiku. Tes. Satu, dua, Tes, 1, 2, tes. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini
Cek. Engkau
bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mana anak HP aku? Woi, anak HP aku mana? Tak bergelombang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang
bekerja bersama.